Selamat malam kawan-kawan Sobat KR53, ketemu lagi hari ini. Kita kedatangan tamu yang luar biasa karena episode kita masih luar biasa terkait gagalnya konser musik di tanggal 3 Juni kemarin ya. Sehingga teman-teman yang suaranya lantang tapi nggak punya ruang, sekali lagi hari ini jenengan punya ruang atau teman-teman punya ruang. Oke ya. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang dari episode yang lalu teman-teman sudah request, teman-teman sudah punya harapan untuk kita bisa ngobrol langsung, ketemu langsung dengan perwakilan dari Polres Jombang. Dan hari ini sudah hadir ya, Bapak Kasih Humas. Siap, Bapak Kasih Humas tentunya mewakili pihak dari Polres Jombang. Gitu, Bapak ya. Oke. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak tentang fenomena gagalnya konser musik kemarin, sehingga nanti publik mendapatkan pengetahuan yang cukup sehingga tidak terjadi situasi-situasi yang agak rancu, kira-kira gitu Pak. Nah, mungkin kita perkenalkan dulu kepada publik tentang narasumber yang hari ini kita undang. Mungkin diperkenalkan dulu Pak. Nama saya Yuger, jabatan sehari-hari di Polres Jombang sebagai PS Kasih Humas. Oke, ya. Jadi teman-teman sudah kenal ya, Bapak. Panggilannya Bapak? Yuger. Pak Yuger. Oke, Bapak Yuger. Terkait ini Pak, konser musik di Kabupaten Jombang. Sebenarnya di pandangan Polres Jombang, boleh nggak sih ada konser musik di Jombang? Boleh. Oke. Boleh diadakan konser musik di Kabupaten Jombang, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oke. Berarti pada situasi ini Polres sebenarnya tidak melarang, Pak. Tidak melarang, misal digelar sebuah konser tidak ada larangan gitu ya. Kalau dari Polres tidak ada larangan. Iya, selama menentui ketentuan-ketentuan yang berlaku. Gitu. Iya. Oke. Kemudian kalau saya hubungkan Pak dengan situasi gagalnya atau tidak terlaksananya konser musik kemarin itu, menurut Polres kenapa Pak kok sampai tidak terlaksana? Ya, gini ya, mungkin ayo kita sepakati. Dalam artian kita sepakati konser musik kemarin itu sebenarnya tidak gagal. Oke, siap Pak. Tapi tidak terlaksana. Betul, Ya kan? betul. Kita sepakati dulu ya. Siap, sepakat. Kita sepakati. Ya. Jadi kemarin itu tidak gagal. Tidak gagal. Nah, sebenarnya tidak gagal, ya kan? Tapi ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Betul. Seperti asesmen dari Stadion Merdeka Jombang. Betul. Dalam artian asesmen itu, kami dari Polres Betul. tidak berjalan sendiri. Betul. Di situ ada dari Dinas Perhubungan, ada Dispora, ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kami juga menghadirkan dari EO penyelenggara biar transparan. Oh, seperti ini keadaan Stadion Merdeka Jombang. Jadi karena hasilnya tidak representatif untuk konser yang dimaksud itu. Oke. Berarti teman-teman jangan punya asumsi aneh-aneh ya. Dan sudah jelaskan sama Pak Yuger bahwa bukan gagal teman-teman, jadi narasinya juga jangan yang aneh-aneh, tidak terlaksana. Kenapanya? Karena tidak memenuhi asesmen. Nah, kalau kita bicara asesmen, Pak Yuger, tentunya bukan hanya Polri berarti ya yang terlibat dalam konteks asesmen ini. Tentunya banyak pihak mungkin bisa dijelaskan, Pak. Bukan Polri saja, itu banyak pihak dalam melakukan asesmen. Tadi sudah kami jelaskan di awal, di situ Om tadi juga ada Dinas Perhubungan juga hadir, dari Dispora juga hadir, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
juga hadir. Jadi itu semuanya akan menentukan apakah layak tidaknya Stadion Merdeka Jombang itu untuk kegiatan konser musik itu. Berarti teman-teman kemarin yang disampaikan terkait surat, karena gini Pak, teman-teman kemarin agak bingung masalah surat itu kok dipublikasi ada 2 surat, yang satu dari Dispora, yang satu dari Polres. Berarti teman-teman yang dari Polres itu hasil asesmen, yang dari Dispora itu hanya izin yang punya tempat teman-teman. Kira-kira begitu, gitu Pak ya. Jadi belum tentu itu menjadi satu kesatuan kan, ya kan? Belum tentu jadi satu kesatuan karena itu merupakan rangkaian tahapan saja, gitu ya kira-kira Pak. Betul. Dalam artian gini, kalau yang memberikan tempat, memberikan itu ya boleh-boleh saja lah, kan itu kewenangan mereka. Tapi dalam konteks lagi ke konser musik itu, dalam artian itu boleh tidak atau layaknya tidak tempat itu untuk dilaksanakan konser, kita tetap kumpul dari berbagai pihak itu. Berarti surat yang pertama muncul itu mengizinkan tempatnya dipakai karena yang mengeluarkan izin itu adalah yang mempunyai tempat. Surat kedua dari Polres itu lebih pada hasil asesmen semua pihak terkait untuk menyatakan bahwa layak tidaknya Stadion Merdeka dijadikan konser musik, dan ternyata kesimpulan asesmen dari banyak pihak Stadion Merdeka tidak representatif, gitu Pak ya. Betul. Oke, jadi jangan salah paham ya teman-teman ya. Ini biar gak simpang siur, kira-kira gitu Pak ya. Jadi gini, kami biar masyarakat juga tahu, betul. Kami juga ingin menyampaikan dalam artian gini, di Stadion Merdeka Jombang itu masih tahap renovasi, masih dalam perbaikan, di situ masih banyak material. Jadi nilai asesmen itu banyak kriterianya, kayak kamar mandi, terus apa itu, pintu dalam artian pintu keluar, iya, yang dalam arti nanti urgent, terus ambulannya nanti taruh di mana. Betul. Seperti itu harus kita pertimbangkan. Jadi tidak melulu pengennya adakan konser musik, tapi hal-hal yang terkait tentang bagaimana sebuah konser itu berimbas kepada situasi yang lain tidak dianalisa. Bukan berarti harus seperti itu kan Pak, harus menyeluruh analisanya. Betul sekali. Jadi kita tetap memperhatikan dari kenyamanan. Dalam artian kenyamanan, jangan sampai nanti penonton berdiri di sana 4 jam, 3 jam, 5 jam. Ya mohon maaf ya, nanti kan kita mau pipis bingung ini kita cari pipisnya di mana, ya kan? Ya, betul, kita mau BL di mana ini tempat BL lah. Sementara tiketnya mahal kan gitu Pak. Ya, kalau itu kami nggak terlalu masuk lah, kalau masalah tiket itu kami nggak terlalu masuk. Yang penting kami berikan pengertian dalam artian itu tidak representatifnya Stadion Merdeka Jombang. Gitu Om. Berarti sebenarnya malah yang dilakukan oleh Polres dan beberapa pihak yang terkait tadi tentunya baik Dispora, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pihak-pihak terkait sebenarnya malah mengupayakan kalaupun memang terselenggara konser adalah konser yang menjamin keselamatan dan ketertiban umum. Kira-kira seperti itu Pak? Sepakat kalau seperti itu. Jadi kita tetap sayang, dalam artian sayang kepada masyarakat Jombang yang menonton kan seperti itu. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang ada di wilayah sendiri, seperti itu. Jadi teman-teman, Pak Yuger ini dengan satuan Polres itu memperjuangkan teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan merasa tidak diperjuangkan. Gitu Pak kira-kira ya. Betul sekali. Terima kasih Pak. Nah, terkait hal itu Pak ya. Selama mungkin 5 atau mungkin 6 tahun belakangan ini kan Jombang hampir tidak ditemukan konser-konser yang mungkin berskala ya mengundang mungkin 1.000 atau 2.000 massa atau dalam konteks konser yang kapasitasnya besar. Nah ini sedikit banyak mempengaruhi semangat teman-teman muda untuk bermusik, semangat teman-teman muda untuk berkesenian seperti itu. Sebenarnya dari Polres sendiri
ada nggak selama ini upaya-upaya untuk memfasilitasi atau upaya-upaya untuk mendukung kegiatan teman-teman muda ini? Ada nggak Pak? Kalau kami utarakan, ini kita flashback ya. Betul, betul. Masa kecil saya, masa Asli kecil Jombang. Oh, asli Jombang. Oh, asli Jombang. Siap. Saya dulu di SMA Negeri 1 sini. Oke, Ya kan? siap. Itu kalau SMA pasti ada festival musik. Betul, betul. Ya kan? Pasti ada perlombaan musik antar sekolah, antar band, antar kelas. Iya, iya. Yang maksud tadi mungkin kayak industri musik dalam artian studio, ya kan? Mungkin di studio di Jombang kenapa sekarang banyak yang berhenti atau vakum kan seperti itu kan? Nah, karena buat apa kita latihan terus? Karena di luar juga tidak tampil. Nah, mungkin dalam artian seperti itu, saya tahu maksudnya Om ya. Nanti akan kami sampaikan ke pimpinan, mungkin akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Bisa tidak diberi kesempatan audiensi dari para musisi adik-adik kita ini yang ingin dalam artian berkarya dalam musik, diberi tempat, dalam artian diberi sarana prasarana untuk melakukan festival dulu Om. Jangan langsung konser menghadirkan massa, tapi tolonglah, dalam artian saya minta tolong dalam artian gini, saling pengertian seperti ini. Mungkin di wilayah Kabupaten Jombang, mohon maaf di wilayah Kabupaten Jombang mungkin kalau kita adakan konser yang begitu besar, dalam artian konser yang begitu besar, pasti nilai asesmennya juga kurang. Karena terkendala fasilitas itu tadi. Kita boleh mengadakan konser senang-senang boleh, tapi outnya juga kita harus senang. Jangan kita senang-senang tapi outnya kita sakit. Nah, kan gitu. Contohnya ketika mau pipis kemana kita pipis kan gitu kan? Bingung kita kan karena kita tidak ada saran dan prasarana dari beberapa yang di asesmen tadi. Terus ini Pak, berarti Polres pada posisi satu tadi saya menangkap Polres tidak melarang. Betul. Selama memang memenuhi ketentuan yang berlaku kan kira-kira gitu, Pak. Kemudian dalam konteks yang berikutnya saya menangkap sebenarnya Polres punya atensi untuk sebenarnya memfasilitasi atau mendukung aktivitas anak muda untuk bermusik atau berkesenian. Nah, kaitannya dengan dalam tanda kutip atau mungkin sudah dikenal publik bahwa Jombang adalah kota santri atau bahkan Jombang adalah city of tolerance. Kira-kira Polres mampu nggak Pak menjadi pihak yang nantinya mengakomodir kepentingan-kepentingan teman-teman muda, kepentingan masyarakat yang nantinya tidak muncul konflik? Siapkah Polres untuk apa? Istilahnya mengamankan itu semua? Kembali lagi Om, kalau kami bisa menyampaikan ke pimpinan kami dalam arti memberi wadah adik-adik kita mungkin yang lagi duduk di bangku SMP, SD ataupun SMA yang suka bermusik, mungkin kita bisa saling berkoordinasi dalam artian di mana tempatnya kalau kita adakan festival musik kalau gitu. Kalau konser yang sifatnya mengundang massa begitu banyak, saya kembalikan lagi. Kalau di Jombang belum ada tempat yang representatif. Nah, itu tadi di awal tadi seperti itu kami jelaskan. Jadi kalau mendukung anak-anak bermain musik, terus kita adakan lomba festival musik, insya Allah Polres Jombang selalu mendukung. Oke, itu. siap Pak. Apalagi habis ini hari Bayangkara Pak ya? Iya, tanggal 1 Juli. Nah, bisa jadi nanti hari Bayangkara bikin festival musik antar pelajar gitu Pak ya? Mungkin nanti kami sampaikan ke pimpinan ikut-ikutkan lomba. Enggak apa-apa, Kak. Itu juga terima kasih. Betul. Karena kami juga ingin membangkitkan anak-anak yang tidak vakum mengenai musik tadi atau studio-studio yang ada di Jombang akhirnya banyak yang berhenti. Betul.
Nanti kita coba sampaikan ke pimpinan kami. Diaktifkan lagi gitu Pak ya. Dengan ketika Hari Bayangkara menggelar festival musik pelajar gitu Pak. Ya, bisa jadi, nggak apa-apa. Oke. Nanti kami sampaikan ke pimpinan kami lomba festival musik pelajar. Oke, siap Pak. Nah, terkait kembali ke masalah konser yang tadi Pak ya. Tentunya asesmen itu tidak bicara hal-hal yang remeh-temeh. Bicara tentang keselamatan, bicara tentang tadi yang disebut Pak Yuga adalah kenyamanan, baik itu masuk dan pulang kan kira-kira gitu. Iya. Nah, ada enggak misalkan kemungkinan kalau yang mungkin bisa direkomendasikan oleh pihak Polres untuk nanti mungkin teman-teman yang melihatnya adalah teman-teman IO Pak, kira-kira ada enggak di Jombang itu yang ya mungkin bisa lolos asesmen lah Pak mungkin? Ada nggak mungkin di stadion ini lebih layak, stadion itu mungkin lebih layak, stadion ini layak asalkan nanti mengundangnya tidak lebih dari 1.000. Ada nggak pemetaan seperti itu dari Polres nantinya? Kemarin ada dan kami turun-turun bareng bersama instansi terkait, survei. Sebenarnya lapangan-lapangan mana yang cocok, yang layak buat konser musik itu. Di sini itu mungkin ada stadion, ada di Noro, Stadion Noro, ada di Diwe. Stadion Diwa. Lah, itu mungkin perlu dipertimbangkan lagi dalam artian begini Om. Di Jombang itu kalau kita adakan event besar, hasil asesmennya pasti boleh-boleh aja. Tadi kan tanda kutip kan, boleh-boleh aja, kami tidak melarang walaupun EO maupun mengadakan musik di wilayah Jombang, Polres tidak melarang. Tapi harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti itu. Nah, asesmen itu kalau kita coba pelajari kan ada ketentuan Pak terkait potensi massa yang nanti akan datang. Ada event yang skalanya mungkin bisa dianggap skala kecil yang mungkin yang akan datang 500 orang. Ada juga konser yang skalanya besar yang potensinya itu bisa mendatangkan ribuan orang. Nah, untuk di Jombang sendiri Pak Yuga, dari yang ada tadi kan Polres sudah melakukan mapping ke beberapa lokasi stadion misalnya. Kalau dari arahan kepolisian atau Polres Jombang, sebenarnya kita mampunya cover berapa orang sih Pak untuk bisa bikin konser? Berapa ribu atau hanya mungkin berapa ratus? Mengingat situasi stadion yang kita miliki terkait kelayakan. Gambaran saran pihak dari Polres. Kalau kami untuk menghitung jumlah penonton, ya mohon maaf ya, mohon maaf, lebih banyak yang nggak akan nonton. Oke. Di luar semuanya itu, ya kan? Lah, kalau dari asesmen kayak yang semua kita contohnya kan di cuma kita contoh loh ya, bukan memberikan ya, kita contoh ya. Semua di lapangan A, ya kan, semua di lapangan A. Oke lah, kita jual tiket hanya 500 atau 200 gitu. Ya, ini contoh loh ya, bukan betul, ya. Ini 500 atau 200. Mungkin di luar itu bisa 1.000, 2.000. Yang di luar area gitu Pak. Muat gak nanti itu temboknya itu atau pembatas seumpama itu hanya pembatas sementara yang dibuat dari bambu ataupun dari seng. Kan seperti itu. Betul. Nah, berarti dari sini saja kita sudah tahu berarti teman-teman ngomongin konser. Jadi banyak situasi yang harus kita pertimbangkan. Salah satunya Jombang ini punya enggak venue yang representatif. Nanti teman-teman bisa usul ke Pemda gitu, untuk bikinkan venue yang representatif, untuk bikin konser 5.000 orang, kira-kira gitu Pak ya. Kalau venue-nya representatif, pasti Polres ngizinin lah, kira-kira gitu. Ya, itu pasti, itu kan Pak ya. Ya, itu pasti. Ya. Makanya tadi kan pertanyaannya, kita adakan konser di lapangan, penontonnya hanya 200. Ya. Bisa jamin nggak itu? Nah, betul. Ya, jadi itu juga kita pertimbangkan kan gitu, seperti itu. Oke, benar Pak.
Siap. Berarti itu ya teman-teman, nanti kita usul kepada pemerintah daerah Jombang bikin venue yang mampu nampung konsernya Coldplay gitu ya. Nah, Oke. itu belum ada sejarah selama Oh, saya di Jombang. siapa Gitu. tahu Kalau nanti bisa ngadakan dibikinkan, Coldplay Pak. kan gitu kan. Oke, Pak Yuger, ini kita ada satu komentar di kanal Facebook kita. Iya. Oh, pertanyaan Pak, supaya tidak terjadi kasus yang sama, gagalnya konser musik tertentu, lantas bagaimana sebenarnya prosedur yang harus dilalui oleh penyelenggara konser. Nah, ini mungkin cerita sedikit Pak Yuger tentang prosedurnya apa saja sih yang mungkin harus dipenuhi oleh teman-teman IO untuk menyelenggarakan konser di Jombang khususnya? Gini. Salam ya buat EO, terima kasih sudah mengisi list untuk pertanyaan buat kami. Ya. Mungkin EO ini kan tidak sekali dua kali kan gitu ya. Pasti dia sudah beberapa kali. Dari EO juga tahu dalam artian oh ini akan lulus sama ini enggak lulus, Ya. dia pasti tahu. Ya sudah itu jawabannya. Oke, berarti Ya sebenarnya secara prosedur sebenarnya semua sudah diatur Pak ya. Sudah. Ada misalkan kalau saya pernah riset ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kewenangan Polri, kemudian ada izin-izin keramaian atau mungkin atribusi-atribusi daerah yang mereka harus penuhi misalkan gitu Pak ya. Sebenarnya itu sudah diatur. Tinggal apakah konsep event itu memenuhi aturan itu atau tidak, kan tinggal gitu berarti Pak ya. Iya, kita kembalikan lagi di sarana dan prasarana yang dimiliki di Kabupaten Jombang. Siap. Intinya seperti itu. Betul. Berarti apapun sebenarnya Polres selama Betul. sesuai kan gitu. Betul Bahasanya sekali sesuai. itu. Kalau Jadi, masalah oke. bicara keamanan, Betul. siaplah namanya polisi, Siap. siap mengamankan kan seperti Bahkan itu. secara satuan, kecukupan, peralatan semuanya siap tempur lah Pak ya. Siap lah. Namanya kita kan namanya kan polisi, melindungi, mengayomi dan melayani Siap, masyarakat kan siap. seperti itu tadi. Oke. Banyak pertimbangan yang harus kami Oke. pikirkan Siap gitu. untuk masyarakat Jombang kan gitu. Siap Pak. Oke, jadi teman-teman gitu ya. Berarti nanti mengarah pada teman-teman minta dibangunkan venue, gitu aja lah ya. Nanti biar Bapak Yuger dan tim Polres dengan mudah memberikan izin konser. Karena dengan venue yang representatif, Polres nggak akan mempersulit gitu Pak ya. Betul sekali. Nggak ada kata mempersulit kan gitu Pak. Betul sekali. Siap. Oke teman-teman, kira-kira itu yang bisa kita obrolkan. Terima kasih Pak Yuger. Mungkin Sama-sama. ada apa pesan atau bagaimana kepada teman-teman yang hari ini gabung di live kita terkait ke depan misalkan ingin melakukan aktivitas bermusik atau konser, monggo mungkin bisa diberikan pesan-pesan. Pesan kami kepada teman-teman yang berhobi musik, mungkin adik-adik saya yang lagi duduk di SD, SMP, SMA, ataupun di fakultas perguruan tinggi yang hobi bermusik, mungkin bisa berkoordinasi dalam pengadaan festival. Dalam festival itu festival bukan konser loh ya Om ya. Betul. Bukan konser besar kita menghadirkan artis, itu bukan lah ya. Orang, betul. Jadi tolong kita sepakati ini. Jadi dalam artian festival untuk membangkitkan jiwa anak muda yang suka bermusik, kan seperti itu. Mungkin lomba musik antar SMA se-Kabupaten Jombang. Itu pesan kami, jangan berkecil hati. Kenapa kemarin Regi Betul. musik Orkes Melayu. Orkes Melayu kemarin tidak terlaksana. Jadi kami juga berharap kepada adik-adik kami selalu wujudkan karya sampean di dunia musik. Kalau suka musik kan gitu. Jangan berhenti di Jombang tidak diizinkan adanya musik. Jangan berpikir seperti itu. Siap. Kami selalu mendukung adanya kegiatan musik, tapi harus memenuhi ketentuan yang berlaku tadi. Oke. Tapi kalau festival antar pelajar, insya Allah kami nanti akan sampaikan ke pimpinan kami, minta petunjuk atau apa, atau mungkin masukan dan saran dari Om, Siap. saya terima. Siap. Nanti kami sampaikan lomba Bayangkara ada
Festival musik antar pelajar. Nanti kami sampaikan. Siap Pak, siap. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang selama ini ada di pikiran teman-teman, semoga malam ini mendapatkan jawabannya bahwa semata-mata tidak bicara masalah gagal atau tidaknya, tidak hanya bicara masalah A, B, C sampai Z, tapi kita bicara masalah kelayakan. Kita bicara masalah tentang representatif yang ujungnya adalah tentang keselamatan kita bersama gitu Pak ya. Nah, selama kita punya venue yang representatif, Polres tidak akan pernah melarang. Polres pasti mengizinkan. Kira-kira gitu Pak ya. Betul. Siap. Tapi kami ulangi lagi, Ya. tidak boleh ada kata gagal. Oke, Ya, siap Pak. Sepakat ya? Sudah sepakat tadi. Sepakat, oke. Itu oke. ini bukan kegagalan juga bukan sebuah Ya. keberhasilan. Betul. Ya kan? Ini bicara tentang terlaksana atau tidak terlaksana gitu Pak ya. Ya itu karena ada tahapan-tahapan yang harus dilalui tadi. Oke. Oke, terima kasih Pak Yuger. Sama-sama. Hari ini luar biasa saya ketemu jenengan. Semoga nanti di kesempatan lain kita bisa bertemu lagi. Terima kasih teman-teman sudah stay tune di KR53 Broadcast. Sampai ketemu di broadcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.